Oh ya, selamat pagi semuanya. Balik lagi dengan moderator kesayangan kalian semua, kesayangan kelas ADPB Wakates ya, dengan saya Bima Ivano. Kali ini saya berada di kelompok 3 dan akan membahas kasus-kasus yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Satria Mukti, kemudian Salsabila Mulyani, yang ketiga Eviana, Salwa Rahmania, Siti Anissa Nurrahmah, Bima Ivano, Hanifah Diva Safitri, Daiva Nafila, Anissa Aprilia Putri, Kesia Lintang, dan Cesar Java. Kasus Gisel. Ya, kasus Gisel sangat tidak mencerminkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Gisel tidak dipenjara, sedangkan artis public figure yang sebelumnya Ariel Noah atau Ariel Peter Pan dipenjara dengan kasus yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang GAM. GAM adalah Gerakan Aceh Merdeka atau Gerakan Separatisme Bersenjata agar Aceh terlepas dari negara Indonesia. Didirikan pada tanggal 4 Desember tahun 1976. Terjadi karena perbedaan pendapat tentang hukum Islam dan peningkatan orang Jawa di Aceh. GAM mempunyai senjata 840. Dan pada tanggal 27 Desember menyatakan bahwa sayap militer atau TNA telah dibubarkan secara formal. Di sini saya akan membahas tentang kasus Laura dan Gaga. 2019, si Laura dan Gaga mengalami kecelakaan yang dikendarai oleh si Gaga dengan keadaan mabuk, sehingga menyebabkan si Laura ini mengalami cedera dan lumpuh. Dikabarkan si Gaga ini tidak bertanggung jawab atas kesalahannya dan malah memanfaatkan uangnya si Laura. 2021, si Laura ini baru saja menuntut keadilannya ke pengadilan negeri dan menuntut si Gaga ini menjadi tersangka. Pelanggaran dari sila kelima salah satunya bisa dilihat dari perbedaan kehidupan antara masyarakat di kota Jakarta dan di kota Papua. Perbedaan tersebut dapat dilihat salah satunya dari pembangunan infrastruktur di kota Papua yang masih belum merata, sedangkan di kota Jakarta sudah sangat merata. Warga Indonesia di Papua pun masih belum terlalu mendapatkan perlakuan yang layak seperti masyarakat yang ada di kota Jakarta pada umumnya. Ketidakadilan hukum di Indonesia. Seringkali dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang tajam dan keras terhadap rakyat kecil yang tidak punya apa-apa, namun hukum tumpul kepada para pejabat negara yang makan uang rakyat yang jumlahnya hingga triliunan. Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi sudah sepatutnya hukum dijalankan dan ditegakkan sesuai dengan prosedur yang ada. Hukum harus lebih tegas dan lebih adil kepada pelanggar hukum. Keadilan mana kalau boleh tahu? Kalau masih ada anak dari sobat atau kerabat terdekat dan HRD suatu perusahaan yang gampang banget masuk ke suatu perusahaan dan memiliki peluang terbesar dong tentunya untuk masuk ke perusahaan tersebut, itu namanya keadilan. Ketidakadilan dalam kesetaraan gender seperti di mana gender perempuan diibaratkan sedemikian rupa sehingga hak dan keadilannya tidak tampak dalam kehidupan di masyarakat. Padahal sudah diatur dalam pasal seperti di samping, pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan lagi bagi semua warga negara baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Pelajar-pelajar di daerah-daerah terpencil yang kurang mendapat perhatian pemerintah akan mengalami ketimpangan dengan pelajar di daerah kota, baik dari segi fasilitas, akses menuju ke sekolah, serta kurangnya tenaga pengajar. Padahal hal ini nantinya akan berdampak pada minat belajar yang rendah. Ketidakadilan di bidang ekonomi juga belum terwujud. Justru yang paling miris yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi tolak ukur bahwa ketidakadilan belum terwujud. Padahal dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya banyak fakir miskin yang berkeliaran di jalanan, memulung dan mengemis. Jadi pada bulan November 2020, kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara dengan total kerugian diduga mencapai 17 miliar rupiah. Sampai sekarang masih sangat terasa tidak adil karena beliau hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan banyak orang yang haknya dicuri. Lantas, di manakah peran sila kelima Pancasila dalam hukum Indonesia? Bully. Saat ini kasus bully sudah merajalela di lingkungan pendidikan. Padahal tidak sedikit dampak negatif dari perilaku ini, baik bagi kalangan yang membuli maupun yang dibully. Di Indonesia, pelaku bully dapat terkena pasal 355 KUHP. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton hasil video dari kelompok kami ya guys ya. Sebelum kami menutup, saya sendiri ingin mengucap pantun.
batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kami aturkan untuk semua teman-teman. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya.